البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah masuki pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillahi azza wa jalla, berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah taala. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasannya yang namanya kesyirikan ini termasuk jenis kemurtadan yang paling besar dan paling bahaya, yaitu seseorang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan kau tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu. Kemudian juga sudah kita lewati definisi kesyirikan. Di antara definisi yang paling bagus adalah sebagaimana disebutkan sebagian para ulama, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamaratakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti mendatangkan rezeki, menghidupkan orang yang sudah mati, melancarkan rezekinya, mendatangkan keberkahan, itu semuanya yang mampu hanya Allah taala. Oleh karena itu ketika dia meminta kepada selain Allah, menyamakan hak tersebut, menyamakan hal-hal tadi, itu namanya kesyirikan. Namanya adalah apa? Kesyirikan, menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Jadi sama itu seakan-akan. Seharusnya minta rezeki kepada siapa seharusnya? Kepada Allah taala. Minta keberkahan kepada siapa seharusnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mintanya kepada wali fulan, mbah fulan, kiai fulan misalkan. Kuburannya mbah fulan misalkan. Itu berarti menyamakan kan? Dalam hal tersebut itu namanya kesyirikan. Allah musta'an. Yang berikutnya, tandanya mana itu tandanya itu yang berikutnya? Ada tandanya kesan? Yang ada tandanya yang mana tandanya itu? Hah, yang mana? Sekarang mana sekarang? Allah Jalla wa Ala itu? Atau cetakannya beda cetakannya ya. Yang lafadznya ada. Yang fasyirku itu atau bawahnya? Lafadz awalnya apa sih itu? Allah Jalla wa Ala itu. Iya. Atau apa itu? Wa taqulu itu. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Di sini Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat dan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dekat dengan hambanya, tapi tinggi seradatnya, terpisah dari makhluknya. Apa kaidahnya? Sudah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Uluwun fi dzatih, ba'inun an khalqih, qaribun min ibadih. Itu jangan sampai lupa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun dekat dengan hambanya tapi terpisah dari makhluknya dan tinggi secara zatnya. Ya kan? Uluwun fi dzatih, ba'inun an khalqih, qaribun min ibadih. Itu dihafalkan ya. Nah, karena sering muncul. Jadi biar tidak salah alamat, nanti dikatakan oh berarti nempel Allah Ta'ala bersama kita, berarti zatnya bersama kita. Itu pemahaman yang keliru. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, bersama makhluknya, bersama hambanya, itu kebersamaan yang sifatnya apa? Ilmu dan pengawasannya, bukan zatnya. Jadi pahami baik-baik. Lafaz kebersamaan ma'a itu tidak mengharuskan nempel. Itu pahami baik-baik ya. Contohnya, sirtu ma'al qamar. Aku berjalan bersamaan dengan bulan. Maksudnya bulannya nempel dengan kita atau cahaya bulan? Cahaya bulan. Dalam masalah ini nahnu ma'al ulama misalkan. Kami bersama pendapatnya para ulama misalkan. Apakah nempel dengan ulama atau pendapatnya saja? Pendapatnya. Mafhum? Jadi kebersamaan itu tidak selamanya nempel gitu loh ya. Jadi ketika kita mengatakan Allah Ta'ala bersama kami, bersama kita, apanya maksudnya? Yang bersama kita zatnya nempel atau apanya tadi? Ilmu dan pengawasannya. Ingat ya. Nah, jangan sampai salah alamat, karena sebagian mereka al-ittihadiyah wal hululiyah yang mereka mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, itu mereka ketika memaknakan perkataan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, bersamaan yang sifatnya nempel ada pada diri kita. Berarti banyak gitu loh, di mana-mana gitu loh Allah Ta'ala. Di depan ada Allah, belakang ada Allah, kanan ada Allah, kiri ada Allah. Tapi prakteknya secara logika, ketika antum suruh mereka berdoa, tangannya kemana arahnya? Ke atas. Orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, coba antum suruh berdoa. Pak, Allah Ta'ala di mana Pak? Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Coba berdoa Pak. Ana yakin 100% itu nggak akan keliru tangannya. Dia pasti arahnya ke atas, ke arah langit tangannya gini kalau berdoa. Suruh berdoa gini mau nggak dia? Tangannya ke belakang gini kira-kira, mau nggak? Atau ke bawah gini? Atau gini? Berdoanya nggak mau dia, karena secara fitrah barakallahu fik sangat sulit untuk dibohongi. Paham ya? Dipaksa untuk ketika berdoa tangannya diarahkan kemana aja nggak mau, pasti ke arah atas gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, Allahul musta'an. Jadi kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan hambanya, kebersamaan sifatnya apa? Ilmu dan pengawasannya. Itu dihafalkan itu ya, jangan sampai salah nanti. Jadi ilmunya Allah Ta'ala, pengawasannya Allah Ta'ala bersama hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innahu qaribun mujibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha dekat dan maha mengabulkan. Limadza tadhhab wa tad'u ghairallah? Lihat ini. Sekarang kenapa engkau justru pergi dan menyeru kepada selain Allah Ta'ala, mintanya kepada orang-orang yang apa? Yang mereka anggap orang soleh, yang mereka anggap orang wali, ya Abdul Qadir Jailani, ya Fulan bin Alan, ya Hallaj saja diminta. Padahal Hallaj ini zindikun kafir, dimintai. Bayangkan itu. Di salah satu wiridan mereka, anak pernah baca itu disebutkan itu, digabungkan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Al-Hallaj tadi itu. Dalam ramuan-ramuan racikan wirid mereka itu. Bi hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani wal Hallaj Al-Fatihah itu. Bayangkan itu. Ana pun ketika baca itu kok bisa itu loh. Al-Hallaj ini kan zindikun kafir gitu loh. Kok digabungkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Allahul musta'an. Kadang orang itu enggak paham. Intinya diarabkan itu udah wah Masya Allah ini kan. Dibaca itu aja. Padahal artinya belum tentu tahu nih ya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa taqul, kemudian kau katakan hada yuqarribuni ila Allah. Kemudian kau katakan inilah yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kata mereka,
kami tidaklah menyembah mereka kecuali apa? Tujuannya menurut mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Ini syubhatnya mereka. Jadi kami nyembah para wali, nyembah orang soleh, minta kepada mereka itu karena apa? Sebagai perantara mereka itu. Mereka itulah yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika minta nggak langsungan, nggak berani langsungan, merasa kotor, banyak dosanya. Itu versi mereka loh ya, versi orang-orang musyrikun. Padahal langsungan kan tadi kita dapati kan, kalau minta langsung. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kita lihat dikit lagi. Yakni ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri. Seakan-akan Allah Ta'ala itu enggak tahu dan tidak mengetahui. Hakadha zayyana syayatin lil ins wal jin. Demikianlah hias-hiasan setan dari kalangan jin dan manusia. Lihaula untuk mereka-mereka. Wa hum yad'un al-Islam. Lihat, mereka mengaku-ngaku beragama Islam. Mereka mengaku-ngaku beragama Islam. Islam KTP tok. KTP-nya apa? Dicek ternyata agamanya Islam, tapi nyembahnya mbah patung, mbah berhala, mbah kuburan. Mintanya kepada mbah fulan, mbah alan. Ini kurang tepat, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa yashhaduna an la ilaha illallah, dan mereka bersaksi, bersyahadat, enggak sembarangan bersyahadat la ilaha illallah. Wa yusalluna wa yasumun, dan salat bahkan puasa juga. Salat iya, puasa iya. Syahadat pun iya, tapi larinya kemana? Ke kuburan. Datang gempa bumi malah larinya ke kuburan. Datang banjir larinya ke kuburan. Ya kan? Kemudian misalkan ada barakallahu fiik, tanah longsor larinya ke kuburan. Allahul musta'an. Lihat. Walakin yakhlituna amalahum, diperhatikan, akan tapi mereka mencampur adukkan amalan-amalan mereka bisyirkil akbar, dengan syirik akbar ini. Jadi kalau sudah dicampur adukkan amalannya dengan kesyirikan, keimanannya sudah campur aduk dengan kesyirikan, wal iyadu billah, hilang dua keutamaan. Apa itu? Keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dua. Apa artinya? Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa maksudnya kedzaliman ini? Kesyirikan. Karena kesyirikan kedzaliman atau bukan? Kedzaliman. Kedzaliman yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan tadi itu? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dapat keamanan dan dapat petunjuk, bayangkan itu. Naam, kita lihat sini. Fayakhrujuna min dinil Islam, maka mereka keluar dari agama Islam. Wa hum shallun wa yasumun wa yahujjun. Lihat ini. Mereka salat, puasa, berhaji juga, tapi salah mereka. Apa salahnya? Memintanya kepada selain Allah Ta'ala, menyembah kuburan. Kami enggak nyembah kok, kalau ke kuburan kami enggak sholat di situ, cuman mintanya kepada kuburan, sama aja. Minta rezeki, minta keberkahan, minta pesugihan, mintanya ke kuburan. Allahul musta'an. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang diperlukan, yang butuh itu sebenarnya yang mati atau yang hidup? Yang butuh itu hidup, yang orang yang hidup butuh dengan yang mati, atau yang mati butuh yang hidup sebenarnya? Yang mati butuh yang hidup, doanya kan, bukan malah yang hidup lari kepada orang yang mati gitu loh. Allahul musta'an. Wallam yarahum yadhunnu annahum muslimun. Dan orang yang melihat mereka salat, puasa, haji, syahadat, orang yang melihat mereka mengira bahwasanya mereka muslimun, tapi Islam KTP tadi, waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, padahal sudah datang kepada mereka hujjah, ya kan? Tegak hujjah baik dengan tulisan, argumen, artikel, suara, audio, kemudian apa? Suara langsung, ya kan? Kajian langsung. Tapi mereka, kami ya, masih menganggap bahwasanya apa? Bolehnya bertabaruk dengan apa? Bekas-bekasnya orang saleh, ya kan? Minta berkuburan, ya kan? Beristighatsah kepada mbah fulan, mbah alan dah mati, Allahul musta'an. Fayanbaghi ma'rifat hadza, maka selayaknya untuk mengenal hal ini. Fasyirku billahi azza wa jalla huwa akhtarudz dzunub wa a'dzamudz dzunub. Lihat ini. Maka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Dosa yang paling bahaya dan dosa yang paling besar. Wa ma'a khatarihi wa syarruhu wa ma'a khatarihi wa syarrihi
Waqa'a fihi katsirun mimman yad'un al-Islam. Lihat ini. Mimman yad'un al-Islam. Artinya bersamaan dengan bahayanya kesyirikan dan jeleknya kesyirikan, tapi orang-orang yang mengaku Islam itu banyak yang terjatuh di situ. Ya enggak? Banyak kan orang awam kadang-kala ya, barakallahu fik, rezekinya enggak lancar, ekonomi susah, usaha berkali-kali jualan mie ayam, bakso kok enggak laku-laku, larinya kemana? Mbah dukun. Ya kan? Minta pesugihan. Mbah dukunnya mensyaratkan dengan syarat yang apa? Yang neko-neko juga karena syaratnya. Apa syaratnya di antaranya? Suruh mencari bunga. Bunga yang di kuburan itu bunga apa namanya itu? Kamboja. Ya kan? Ya, bunga-bunga itu cari yang modelnya kayak gini, kemudian berapa potong berapa ruas itu kan. Nah, di situ. Ada juga yang syaratnya aneh-aneh. Nabur bunga di perempatan jalan setiap malam Jumat Kliwon. Cara naburnya itu keliling dulu, itu diputarin dulu telanjang, bayangkan itu. Nanti cepat sugih katanya. Allahul musta'an. Ada juga yang mereka kerjasama dengan tuyul. Istilahnya jin lah gitu ya. Nah, barakallahu fiik, dengan seperti itu. Allahul musta'an. Ritual-ritual kesyirikan mereka lakukan. Padahal semuanya yang mampu mewujudkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir perhatikan, wa laysammunahu bismi syirik. Dan mereka tidak menamakan dengan nama kesyirikan, diubah namanya. Yusammuna at-tawassul, ya kan, dinamakan tawassul. Kami hanya tawassul ini, menjadikan perantara saja. Kami mintanya kepada Allah taala, cuman kalau langsungan itu kami ini kotor orangnya, banyak dosanya. Lewat perantaranya fulan bin alan ini. Bayangkan itu tawassul. Dan kita lewati dulu ya, at-tawassul itu ada yang haram, ada yang diperbolehkan, ya kan? Nah, seperti tawassul yang diperbolehkan apa? Tawassul dengan amalan saleh. Perhatikan ya. Tawassul dengan amalan saleh yang kita miliki boleh. Ya Allah, berilah kami pertolongan ya Allah, dulu kami pernah berbuat amalan saleh yang kami berusaha semaksimal mungkin itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Dengan amalan saleh tersebut maka mudahkanlah urusan kami ya Allah. Boleh. Bertawassul dengan apa? Amalan saleh yang pernah dia lakukan. Seperti kisah orang yang apa? Yang tersesat di dalam gua. Namanya, kemudian batu besar itu tiba-tiba jatuh menutupi apa? Menutupi mulut gua. 3 orang tersebut apa yang mereka lakukan? Tawassul dengan apa? Amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Yang pertama bilang ini, yang kedua bilang ini, yang ketiga bilang ini. Intinya amalan saleh yang pernah mereka lakukan disebutkan satu persatu. Akhirnya terbukalah pintu gua tadi. Geser. Yang dua nyebutkan kebaikannya, geser lagi. Yang ketiga nyebutkan kebaikannya, geser semuanya, akan terbuka pintu gua. Tawassul dengan apa? Amalan saleh yang pernah dia lakukan diperbolehkan. Paham? Nah, barakallahu fiik. Di sana banyak pembagian tawassul ini, di antaranya itu tadi, ada juga bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Kita lihat sini, au yusammunahu talabus syafa'ah, atau mereka menamakan dengan apa? Meminta syafaat. Kami hanya minta syafaat kami. Nah, seperti itu. Au yusammunahu bi asma'i ghairi syirki, atau mereka menamakan dengan nama-nama yang bukan syirik. Ini bukan syirik kok ini. Ini justru memuliakan mereka, menyanjung mereka, mengagungkan mereka. Walakin al-asma' la tughayyir al-haqa'iq. Ini lihat ini. Akan tapi nama-nama itu tidak mengubah hakikatnya. Asyirku huwa syirik tetap syirik gitu loh. Walaupun dinamakan apa saja yang namanya kesyirikan tetap kesyirikan, cuman beda nama, beda merek gitu loh. Mereknya beda-beda tapi hakikatnya sama. Allahul musta'an. Wa hadza akhtarul anwa', ini merupakan macam kesyirikan yang paling berbahaya. Wa aktsarul anwa' wuqu'an, dan macam kesyirikan yang paling banyak orang terjatuh. Ma'annahu dhahirun fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah dhahir. Padahal itu nampak sekali jelas di dalam Al-Qur'an dan juga jelas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-munadatu wa tahdhiru minhu wa tawa'ud alaih, yaitu seruan, peringatan dan juga ancaman terhadapnya. Dhahirun, jelas sekali. La takhlu suratun al-Qur'an min at-tahdhir min asy-syirk. Lihat ini. Tidak kosong sedikit pun satu surat dalam Al-Qur'an. Tidak kosong apa? Tidak kosong dari tahdzir, memperingatkan dari apa? Bahayanya kesyirikan ini. Wa ma'a hadza yaqra'una al-Qur'an wa la yatajannabuna syirka. Bersamaan dengan ini mereka baca Al-Qur'an tapi tidak menjauhi kesyirikan itu loh. Baca Al-Qur'an luar biasa. Sehari khataman. Paham ya? Ketika ada orang meninggal dunia itu kadang ada satu orang baca Al-Qur'an khatam sehari itu. Paham ya? Kemudian dapat apa, amplop atau fulus itu udah pulang. Ternyata sorenya menak ke kuburan. Allah musta'an, minta pesugihan. Allah musta'an. Minta pesugihan kok ke kuburan ngapain? Kerja gitu loh. Iya kan? Dia mau minta pesugihan kalau enggak mau kerja, usaha pun enggak mau, malas dia. Berpangku tangan terus, tapi pengennya kaya. Allah musta'an. Kita lihat sini.
Wa rubbama ya'ti wahidun yaqul, bisa jadi datang salah seorang berkata haula'i juhal ma'dzurul jahl. Ini permasalahan ini ya, heboh nih ya, kita lihat sini. Mereka itu orang bodoh, dikasih uzur karena kebodohannya. Kalau kebodohan tersebut barakallahu fiik, dia ingin menghilangkan kebodohan ada pada dirinya, na'am. Paham ya? Dia orang bodoh tapi ketika diingatkan langsung nurut, dengar, ninggalkan perbuatan kesyirikan, na'am. Ada uzur di situ. Tapi udah bodoh, ngayal, nolak, bantah, bangkang gitu loh. Hujah sampai pada dia, ini bahaya seperti ini. Sudah bodoh, nolak, bantah, bangkang, ngayal gitu loh. Oh, enggak kok ini, bah kami dulu aja seperti ini kok. Nunduk-nunduk kepalanya gitu. Depan kuburan, minta-minta gitu ya. Tidur di depan kuburan, minta-minta pesugihan gitu. Allahul musta'an. Nah, itu ngayal berarti seperti itu modelnya ya. Allahul musta'an. Fanaqul, maka kami katakan, ila matal jahal, sampai kapan kebodohan itu? Lihat ini. Wal Qur'an yusla, Al-Qur'an padahal dibacakan. Wa hum yahfadzul Qur'an. Kalau ini jelas, hujah sudah sampai seperti ini modelnya. Al-Qur'an dibacakan, mereka menghafal Al-Qur'an, wa yaqra'una, dan baca dan menghafalnya, kurang apa lagi? Kecuali enggak tahu Al-Qur'an sama sekali. Di pelosok pedalaman yang sangat terpencil, enggak ada akses internet masuk sama sekali, intinya buta huruf, buta agama. Sama sekali enggak tahu sama sekali. Kebodohan yang seperti itu diajarkan pada mereka. Paham ya? Selama mereka masih benar-benar bodoh, belum sampai hujah pada mereka, ada udzur di situ. Tapi kalau sudah sampai hujah, walaupun apa, lihat ini, dibacakan Al-Qur'an, mereka menghafal Al-Qur'an, walaupun enggak ada orang datang mereka, hujah didatangkan langsung dengan suara, tapi mereka hafal Al-Qur'an, paham isi Al-Qur'an, udah hujah itu. Dan lihat, laqad qamat 'alaihimul hujjah, maka sungguh telah tegak hujjah pada mereka. Bi bulughil Qur'an, dengan sampainya Al-Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undhirakum bihi wa man balag. Jelas. Diwahyukan kepadanya Al-Qur'an, kemudian memberikan peringatan kepada kalian dan orang yang sampai peringatan tersebut. Kullu man balaghal Qur'an faqad qamat 'alal hujjah wa la 'udhra lahu. Penting ini. Setiap orang yang, ingat ini penting, catatan penting ini ya. Setiap orang yang sampai padanya Al-Qur'an dan tegak padanya hujjah, enggak ada udzur. Ini benar ini. Tegak hujjah sampai loh ya. Berarti tidak menutup kemungkinan ada di pelosok pedalaman yang memang enggak dengar sama sekali gitu loh. Itu kalau ada seperti itu bagaimana? Otomatis kalau ada di pelosok pedalaman yang enggak dengar sama sekali, la hujjah wala syai'. Karena kebodohan tadi itu, kita enggak bisa ngatakan enggak ada udzur. Lah kenapa enggak udzur? Sampai hujjah belum sampai. Kalau sampai enggak masalah, kalau sampai. Ini lihat ini. Bagus sekali ini. Kullu man balaghul Qur'an wa faqad qamat 'alal hujjah wala udhra. Setiap orang yang sampai padanya Al-Qur'an, sungguh telah tegak padanya hujjah. Sampai loh ya. Sampai. Wala udralah, tidak ada udzur lagi baginya. Ini pahami baik-baik ini. Karena sebagian orang itu meniadakan apa? Udzur bil jahal secara mutlak. Itulah yang perselisihan panjang lebar, akhirnya saling menuduh, Masyaikh Sunnah bilang Murji'ah, ya kan? Ustaz-ustaz Al-Sunnah bilang Murji'ah, karena apa? Karena meniadakan udzur bil jahal. Sebenarnya kalau dirinci enak selesai. Paham ya? Kalau udah tegak hujjah selesai, jelas sudah. Tapi kalau belum tegak hujjah sama sekali, di pelosok pedalaman terpencil yang enggak ada sama sekali akses internet, wala Al-Qur'an sampai pada mereka, wala barakallahu fiik para dai sampai pada mereka. Seperti itu masih dapat udzur karena hujjah belum sampai. Kalau dirinci itu enak, tapi kalau langsung dikatakan enggak ada udzur sama sekali, itu bikin ribut. Nallahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.